Oh, bentar. Boleh di-share lagi nggak yang hari ini presentasi? Oh bisa sebentar ya Mbak. Ya, Prinsipnya, prinsipnya kita cuma jadi timekeeper aja Mbak Leli ya. Kita punya waktu hanya sampai 14.45 saya harus close. Jadi dipadatkan ini ada 8 orang. Mungkin kita per 4 orang saja nggak apa-apa. Per 4 orang gitu ya? Satu sesinya ya. Oke. Seperti biasa, satu orang 10 menit, 1 menit untuk introduksi, baru boleh share screen. Oke, silakan Mbak Leli. Terima kasih Om. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Ya Om? Nggak ada videonya. Lagi tidak dalam kondisi untuk memungkinkan dibuka video Om. Ya, oke. Ya maaf ya. Pemirsa kecewa. Nggak apa-apa lah. Ada fotonya kok Om, lumayan itu. Oke, jadi untuk kesempatan pertama ini kepada Muhammad Arfan. Hanya ini apa ya? Muhammad Arfan, monitor? Oke, Hipi ya. Oke, Om, boleh introduksi dulu sebentar. Mungkin background, pekerjaan, nama. Sebentar. Kemudian langsung silakan share screen. Silakan Om. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Hipi dari Gorontalo, Om. Kerja sekarang di BPKH wilayah 15 Gorontalo. Mungkin demikian perkenalan singkat. Bisa kita lanjut dengan presentasi? Silakan Om. Minta tolong Om, ini disable participant screen sharing host. Ya, sudah Om. Baik, kali ini presentasi mengenai hasil dari pelatihan online drone mapping. Yang pertama itu pengalaman selama proses pembelajaran. Di basic level itu terus terang untuk mengikut di pelatihan ini memang awalnya saya ragu untuk ikut. Ragunya itu apakah sanggup untuk menyelesaikan tugas apa nantinya tidak. Tapi karena seiring perjalanan waktu, saya mendapati sikap yang mencerminkan kedisiplinan. Itu ada beberapa teman-teman yang sempat dikeluarkan dari grup. Yang saya pikir itu menantang. Jadi akhirnya merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Di kelas selanjutnya yaitu Advance 1, karena rasa tertantang itu masih bisa mengalahkan keraguan, akhirnya saya ikut lagi. Dan karena kebaikan hati dari teman-teman yang men-sharing foto udaranya, akhirnya tugas bisa diselesaikan. Lanjut di Advance 2 itu sudah mulai enjoy. Dan karena support dari teman-teman, akhirnya bisa juga menyelesaikan. Selanjutnya yaitu kendala atau hambatannya. Kendala terbesar itu dalam mengikuti pelatihan ini sebenarnya dari diri sendiri, yaitu tidak mampu memanage waktu dengan baik. Dan selanjutnya itu sebenarnya hampir tidak ada kendala yang berarti. Artinya kendala itu pasti muncul, tapi masih mampu diselesaikan dengan sendiri.
cara mengatasi kendala yaitu dengan mengikuti seksama tutorial, karena tutorialnya jelas. Bahkan untuk kapasitas pemetaan seperti saya yang masih sangat minim dan pemula bisa mengikutinya. Dan yang kedua yaitu belajar dari kesalahan orang lain. Ini terkait dari history chat di grup WA. Lanjut di kelas basic itu diberikan tugas dua peta, membuat dua peta yang memuat informasi titik atau poin, garis, dan area. Nah, ini adalah peta pertama yang dari kelas basic. Ini peta pertama yang berhasil saya buat dengan mandiri. Ya, rasanya ternyata bisa juga. Rasanya yaitu menakjubkan. Selanjutnya ini adalah peta kedua yaitu peta kontur. Sama dengan peta pertama tadi tetapi ditambah dengan keterangan kontur di situ. Selanjutnya yaitu di kelas Advance 1 diberikan tugas membuat 4 peta. Ini adalah peta pertama yaitu peta foto udara yang memuat informasi poin lain dan area. Dan selanjutnya di layout. Peta kedua yaitu peta kontur sama dengan peta yang pertama tadi tetapi menambah informasi kontur dengan interval 2 meter. Ini adalah peta ketiga dari Advance 1 yaitu peta tutupan lahan. Lanjut. Yang ini adalah peta keempat yaitu peta kelas lereng. Masuk di Advance 2 diberikan tugas membuat 3 peta. Datanya masih sama dari Advance 1 yaitu peta pertama ini kita menentukan kategori terbangun dan tidak terbangun. Lanjutnya dari peta kedua yaitu membuat peta indikatif keterlanjuran ruang. Peta ini dibuat dari menggabungkan parameter kelas lereng dan tutupan lahan. Dan selanjutnya ditentukan indikasi keterlanjuran ruangnya. Peta selanjutnya yaitu peta indikatif kesesuaian ruang. Berdasarkan kombinasi parameter tadi, maka ditentukan kesesuaian ruang dan rencananya. Selanjutnya yaitu penutup. Ikhlas untuk meraih keberkahan. Kesannya dengan waktu pendampingan yang hampir 1 kali 24 jam selama seminggu menghadapi ratusan siswa, ya itu rasanya amazing. Dan terima kasih kepada guru-guru kami. Karena saya tidak pandai menyanyi Om, maka saya bacakan saja. Engkau bagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Akhirnya setelah melalui proses ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan meridai segala aktivitas kita ke depannya, terutama bagi guru-guru kita. Amin. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om
Om Muhammad Arfan ya. Selanjut lagi ke Om Rizka Setiawan. Hadir ya. Om Rizka monitor. Ya. Nah, ini dia akhirnya muncul juga. Setelah sempat cuman hanya kartun ya yang jadiin profile picture. Oke, Om Rizka. Udah siap? Ya, insya Allah siap. Oke. Silakan memperkenalkan dirinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizka Setiawan. Saya domisili di Jakarta, lahir dan besar di Jakarta, kemudian sempat kuliah di Semarang. Untuk pengalaman ARGIS ini sih dulu saya pernah pas mengerjakan tugas akhir itu sempat kenal ARGIS, cuma nggak tahu tuh ARGIS itu fungsinya untuk apa sih. Jadi ya baru di sini nih saya bisa terjun lebih dalam lagi tentang ARGIS itu apa sih gitu. Sebelumnya saya juga sebenarnya kerja di kontraktor gedung ya, terus juga pernah bekerja di kontraktor finishing bagian lapangan olahraga. Cuma sekarang lagi nyari kerjaan yang lain lagi. Ya, jadi langsung aja saya ini ya. Siap Om. Silakan share screen. Ya, berikut akan saya presentasikan tentang pelatihan pemetaan menggunakan teknologi drone yang sebenarnya ini hal baru sih buat saya. Dulu saya pernah sekitar tahun 2018 atau 2017 awal menggunakan drone itu dari komunitas. Sempat sih terpikir apa sih atau bisa nggak sih drone itu kita gunakan sebagai alat pemetaan gitu. Cuma waktu itu sih belum tahu ya aplikasinya apa gitu. Dan pernah searching juga aplikasi drone deploy. Nah itu juga ternyata waktu itu nggak kompatibel sih kayaknya sama drone saya yang pakai. Ya, berikut pengalaman selama proses pembelajaran yang saya dapatkan dari pelatihan ini, yaitu pada basic level 1. Di sini saya bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan drone untuk mapping. Yang dari pertama juga bisa kenal software-software yang perlu digunakan, dari visual capture, terus ada photo resizer yang ini sebenarnya juga opsional ya, untuk mungkin kalau file fotonya terlalu besar bisa di resize dulu untuk mempermudah atau meringankan proses pengaliman foto-foto ya. Terus juga Agisoft Metascape, ada Geomatika, ada ARGIS, dan lain-lain. Kemudian saya juga dapat mengetahui cara mengolah data foto udara. Jadi setelah kita ngambil foto udara tuh, kita jadi tahu tuh itu foto harus diapain. Diolahnya harus pakai software apa dulu gitu. Terus bisa mengetahui juga cara membuat peta dari foto udara. Jadi setelah kita proses, kita susun fotonya, terus gimana sih caranya membuat tampilannya itu jadi sebuah peta gitu dalam kertas atau peta digital gitu ya. Terus juga bisa mengetahui cara menyusun layout peta gitu kan. Ada layout petanya, ada grid-nya, ada skalanya harus berapa, sekian perbandingan sekian, terus ada cara masukin insert petanya bagaimana, setting grid petanya itu seperti apa, dan juga mengetahui bagaimana cara membuat video animasi dari Agisoft Metascape yang
dari hasil foto drone itu ya. Nah, kemudian di advance level, nah di sini saya coba memulai untuk mengoperasikan drone untuk mapping. Jadi waktu itu memang saya nggak punya ini ya, apa namanya, kan memang kata Om Zul, kita harus pakai gadget yang berbasis iOS yang kebetulan saya nggak punya. Terus ya akhirnya saya coba, kebetulan teman saya juga ikut pelatihan dari basic sampai advance 1, dia punya gadget iOS, jadinya saya coba minjem gimana caranya tuh menggunakan aplikasi Big4D, karena sebelumnya saya coba pakai di HP Android, ternyata nggak bisa gitu. Salah satu aplikasinya selalu close, jadi kayaknya terlalu berbahaya untuk coba terbang gitu. Dan di sini juga saya bisa mengetahui cara filtering DSM to DTM dari digital surface mapping, dari digital surface model itu ke digital terrain model, yang untuk gunanya nanti dibuat sebagai analisis buatan kontur atau kemiringan atau lereng. Terus juga mengetahui cara membuat peta dari foto udara. Ini sama sih sama yang di basic level 1, cuma ada penambahannya antara lain kan bagaimana cara membeda-bedakan tutupan lahan dan membuat peta kelas lereng gitu ya. Terus juga di sini kita diajarkan bagaimana cara menganalisis segi topologi, yang di situ dimanfaatkan ketika kita membuat peta tutupan lahan antar poligon. Itu kadang kita mungkin ada gap antara itu tertimpa satu poligon dengan poligon lain, atau antar poligon itu ada jeda gitu, ada gap. Jadi di sini dengan uji topologi ini kita harapkan poligon yang kita buat itu tertutup rapat dan berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian yang di advance 2, saya jadi memahami ya pengelompokan area tutupan lahan. Yang tadinya saya nggak tahu tuh apa artinya, apa area tutupan lahan tuh seperti apa sih harusnya, teorinya seperti apa gitu kan. Mana yang area yang terbangun dan yang terbangun, apa sih itu area terbangun dan area yang terbangun. Terus menganalisis area keterlanjuran ruang. Nah, di mana yang waktu itu saya analisis adalah peta yang sudah merupakan peta daerah permukiman ya. Jadinya mungkin ya sudah keterlanjuran ruangnya sudah bisa dibilang mungkin ada atau tidak ada ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Terus kemudian bisa membuat rencana tata ruang yang sesuai. Jadi dari peta yang sebelumnya kita analisis dari keterlanjuran ruang itu, kita coba menganalisis atau merencanakan suatu tata ruang yang sesuai peraturan atau sesuai yang harus diperuntukkan gitu. Berikutnya bisa memahami analisis data yang berkesinambungan. Jadi dari data-data yang sebelumnya, dari peta-peta yang sebelumnya itu coba di sini kita diajak untuk belajar bagaimana menganalisis antara data-data yang berkesinambungan tersebut. Jadi dari data peta udara, ada data poligon, dari tata guna lahan dan area tutupan lahan dan sebagainya, itu kita coba proses dan bagaimana caranya untuk membuat sebuah rencana pembangunan atau rencana tata ruang ke depan. Nah, di sini juga kita dicoba melatih untuk menjadi problem solver ya. Jadi dari peta yang kita analisis itu, bagaimana sih cara kita menyelesaikannya? Apakah kita harus membongkar bagian daerah tertentu atau membangun daerah seperti apa gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada step by step-nya, harus ada solusinya bagaimana dan sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku di daerah tertentu. Nah, ini kemudian kendala yang saya alami di basic level. Tentunya pertama saya agak kurang familiar ya sama
aplikasinya, terutama kan dari yang visual capture kan, terus sama Agisoft itu untuk apa gitu kan. Mungkin kalau yang ArcGIS sih saya agak sedikit familiar, cuma ya sebenarnya udah lama juga tuh, jadi saya agak lupa ingat jadinya. Jadi ketika ikut latihan ini malah saya jadi tahu gitu, jadi lebih diingat lagi, merefresh ingatan saya dulu waktu saya tugas akhir itu, oh ternyata ArcGIS itu fungsinya untuk ini gitu. Dan yang kedua yaitu kurang memahami drone mapping. Ya seperti yang saya jelaskan di awal, waktu itu saya juga kan mencoba mencari-cari apa sih itu drone mapping itu gimana sih caranya gitu. Ternyata setelah mengikuti pelatihan ini ya tidak cukup, tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi ya memang kalau misalnya diikuti secara tutorial dan panduan-panduan dari mentor di sini, ya alhamdulillah ternyata tidak begitu sulit. Izin Om, 1 menit lagi ya Om ya. Oh ya. Ya, kemudian kendala yang dialami pada saat advance ya, saya jelaskan ya tidak punya perangkat iOS, cuma saya pinjam ke teman saya, kemudian peta kelerengan yang muncul itu ada garis-garisnya. Nah itu saya bertanya kepada teman yang lain bagaimana cara mengatasinya. Kemudian di advance 2, ini alur pengerjaan yang agak rumit ya, karena begitu banyak peta yang atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Terus yang kedua, kurang memahami teori tata ruang. Nah itu yang saya pelajari di beberapa peraturan tata ruang, saya searching di internet. Nah, kemudian ini hasil pelatihannya. Di pelatihan basic, saya bisa membuat peta foto udara dan peta kontur. Di peta Advance 1 saya bisa membuat foto udara, peta kontur, tutupan lahan, kelas lereng, dan kemudian Advance 2 saya bisa membuat peta area terbangun dan terbangun, peta indikatif kepanjangan ruang dan indikatif kepanjangan ruang. Nah ini di basic level bisa dilihat, waktu saya mendapat peta foto udara dari Sekolah Keberlanjutan Olahraga Manokwari. Di sini ada informasi tentang titik batas lingkungan, panjang jarak batas lingkungan, luas gedung A, B, C, gedung utama, dan sebagainya. Kemudian di basic level berikutnya yang itu peta kontur ya. Peta kontur di sini hanya ada tambahan pemunculan peta garis-garis kontur ya, untuk melihat kontur dari daerah tersebut seperti apa. Nah, kemudian di event 1 saya kebagian peta foto udara Yayasan Haji Sobiri Jakarta Timur. Informasinya sama seperti yang di basic, ada foto batas lingkungan, ada titik batas, ada panjang jarak lingkungannya, ada luas bangunan dan segala macam. Dan kemudian juga ada peta konturnya sama. Nah ini ada tutupan lahannya, ini saya buat. Ada tutupan lahannya berupa lahan terbangun, ada jalan lokal, ada permukiman, ada sungai, ada luas tutupan lahannya sekitar 6 hektar. Nah kemudian di sini dibuatkan juga peta kelas lereng yang di sini dominan lerengnya itu berupa datar, kemudian lereng landai dan lereng sedang. Nah di sini saya untuk peta area terbangun, saya menganggap bahwa semua area di sini adalah area yang sudah terbangun semua. Nah, kemudian pada peta indikatif area keterlanjuran ruang, nah ini saya mewarnai daerah yang warna pink ini untuk area yang tidak sesuai ya, karena ini merupakan daerah pemukiman yang berada di daerah sempadan sungai. Nah ini peta indikatif area kesesuaian ruang. Di sini saya merencanakan nanti di daerah sempadan sungai ini akan saya lebarkan dari kanan kiri palung sungai itu sekitar 10 meter, maka nanti di situ ada jalan inspeksi, ada pembangunan jalur hijau, ada. Assalamualaikum. Izin Bapak izin. Kak.
jalan inspeksi atau jalur utilitas. Dan kemudian ada rencana untuk pemeliharaan jalan lokal. Ya, lewat 3 menit. Ya, Om, lanjut. Ya, sebentar ya, dikit lagi. Kesan saya sangat menyenangkan ya, bisa menimba ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa dibilang tergolong baru bagi saya. Itu juga dapat banyak menambah teman dari berbagai latar belakang. Dan saya sangat respect sekali terhadap para pengajar dari Prof. Hikmat, Om Zul, Om Anton, dan Om Bahrun. Ya, saya sangat nggak nyangka gitu dengan beberapa orang ini bisa untuk mengajar ribuan sampai sekarang sampai sudah 1000-an lebih ya Om untuk lulusan dari kelas mapping ini. Dan kemudian pesan saya untuk semuanya, mari kita sebarkan ilmu yang bermanfaat ini kepada teman-teman yang lainnya, agar keberkahan ilmu ini kita dapatkan dan semakin berkembang ke depannya. Dan harapan saya yaitu berharap ada pelatihan-pelatihan pemetaan semacam ini lagi, dan ilmu bermanfaat selanjutnya yang dapat saya terima di kemudian hari. Nah, komitmen saya berkomitmen untuk menyebarkan dan mengamalkan ilmu ini dengan ikhlas, karena berbagi itu indah. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, terima kasih. Om Rizka. Oke, selanjutnya dari Tante Adinda ya. Tante Adinda, monitor? Ya, Ninda. Oke. Siap. Oke, sorry, kepencet mood-nya. Oke, perkenalan dulu Tante. Terima kasih atas kesempatannya Tante Leli. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Aninda Wisaksanti Rudiastuti, biasa dipanggil Ninda. Sehari-hari saya bekerja sebagai ASN di bidang penelitian di Badan Informasi Geospasial. Izin, boleh mulai share screen? Monggo Tante, silakan. Sepuluh menit ya Tante ya. Siap. Selamat siang Bapak Guru yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya menyampaikan hasil dari online training mapping using drone ini. Dari hasil training Mbak Nindi ya, di full screen Mbak? Full screen? Udah Om? Belum. Ya oke, silakan lanjut. Oh ya, oke. Maaf kalau nge-lag Om. Dari hasil training dalam 3 level yang saya ikuti selama ini, ada berbagai macam pengalaman yang saya dapatkan. Pertama, untuk di kelas basic, tentunya pengalaman pertama pengolahan data drone mulai dari nol. Maksudnya dari mulai foto udara hingga bisa menjadi sebuah peta. Meskipun sebelumnya pernah melakukan interpretasi foto udara, tetapi belum pernah melakukan pengolahan data drone. Kemudian pengalaman baru dalam menggunakan berbagai aplikasi, mulai dari yang mensupport mapping sampai dengan untuk pembuatan video. Kemudian beralih ke advance 1, pengalaman yang tidak terlupakan adalah bahwa moto belajar banyak dan sering itu sangat penting. Banyak lihat YouTube, banyak tutorial, banyak baca tutorial, sering sering melihat video, dan juga banyak juga saya merepotkan teman-teman yang baik dengan cara bertanya ketika saya tidak mengerti. Beralih ke advance 2, pengalaman yang saya dapatkan beranjak lagi lebih tinggi, yaitu mempelajari ilmu tata ruang. Cukup baru untuk saya karena mengingat background saya di pesisir dan laut. Jadi di advance 2 ini saya mengalami seolah-olah menjadi spatial planner dan juga mengalami pengalaman untuk menyusun narasi ilmiah dalam waktu singkat karena harus berbasis dengan literatur. Dari keseluruhan kelas, pengalaman yang paling
bukan membekas, yang pengalaman yang paling berharga adalah terkoneksi dengan berbagai teman-teman yang baru di seluruh Indonesia. Tantangan yang saya hadapi di dalam 3 kelas, yang pertama di kelas basic, tentu saja karena ada software baru, maka tantangannya adalah eksplorasi penggunaan software. Sedangkan untuk internet sendiri pun pada saat kelas basic menjadi tantangan karena kita membutuhkan banyak sekali waktu dan juga koneksi internet yang baik untuk mendownload baik software maupun data. Kemudian di Advance 1 saya mengalami tantangan ketika diminta untuk membuat peta foto udara, tetapi foto udaranya harus dihasilkan sendiri karena saya tidak punya drone, tapi puji Tuhan beruntung memiliki teman-teman yang baik yang mau men-share hasil foto drone-nya sehingga bisa mengerjakan tugas dengan baik di Advance 1. Beralih ke Advance 2, tantangan yang saya hadapi adalah lebih kepada mencari bahan literatur atau bahan studi pada wilayah studi. Kemudian ada tantangan tersendiri karena sambil working from home, jadi perlu kecakapan dalam pembagian waktu dan pelaksanaan tugas training, antara pelaksanaan tugas training dan juga tugas kantor. Secara garis besar, dari seluruh rangkaian pelatihan, di setiap tahapan ada peta yang dihasilkan. Variasinya adalah di basic level ada peta foto udara dan peta kontur. Sedangkan di advance ada hasil peta dari basic level ditambahkan juga dengan peta kelas lereng dan tutupan lahan. Sedangkan di advance 2 kita lebih diminta untuk menghasilkan peta area terbangun dan tidak terbangun, peta indikatif keterlanjuran ruang, dan juga peta indikatif kesesuaian ruang. Tantangan dari setiap level ini berbeda, karena pada setiap level ini bimbingan dari guru-guru ini berbeda. Kalau di basic level kita seperti hampir full dibimbing oleh bapak-bapak guru, akan tetapi kalau di advance 2 atau di akhirnya kita seperti diminta untuk berkreasi bagaimana dalam membuat dalam menganalisis secara spasial untuk membuat peta. Dari setiap tahapan itu memiliki metode, dari setiap tahapan pelatihan memiliki metode yang berbeda-beda. Untuk di basic level, untuk secara ringkas saya rangkumkan dalam diagram alir seperti ini. Foto udara dari yang diberikan oleh Bapak Guru Utama, kemudian kita olah menjadi ortofoto dan juga DTM. Akan tetapi bergantung pada masing-masing spek komputer murid. Jadi ada yang butuh untuk resize, ada yang juga tidak. Dari hasil pengolahan menjadi ortofoto, kemudian juga dari DTM akan dihasilkan 2 peta yang berbeda. Dari ortofoto kita diajarkan untuk delineasi kenampakan dari foto udara menjadi 3 fitur utama dalam dunia spasial, yaitu dalam dunia GIS, yaitu point, polyline atau line, dan juga polygon. Dan dari hasil filtering DSM menjadi DTM, kita bisa mengolah menjadi kontur atau imajiner yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Kemudian kedua peta tersebut kita layout, dan juga tidak lupa ada tugas tambahan berupa 3D mapping video. Ini adalah peta yang dihasilkan dalam kelas basic. Di sini peta yang kita tampilkan harus bisa informatif. Setidaknya memuat seperti judul, arah mata angin, skala, legenda, metadata, sistem koordinat, insert peta, garis lintang bujur, dan juga atribut penting lainnya seperti penyusun, logo, kemudian informasi tabel atau grafik. Informasi lain yang dimasukkan di dalam legenda yaitu seperti luasan, panjang garis, atau di sini dalam kasus ini adalah panjang jarak batas, kemudian juga titik-titik batas. Beralih ke kontur, ketika peta ini kita tampalkan dengan kontur, maka diperoleh peta kontur.
Berlanjut ke Advance 1. Izin Mbak, 3 menit lagi ya. Ya, berlanjut ke 3 menit lagi Mbak. Ya, siap. Berlanjut ke Advance level 1, 2 peta basic yang tadi tetap digunakan, tapi dalam hal ini di Advance 1 saya menggunakan AOI menggunakan foto udara milik Kang Albar di Pondok Pesantren Yayasan Minhajus Sobirin Jaya Cirates Jakarta Timur. Selain 2 peta basic, yaitu foto udara dan peta kontur, diminta juga untuk menghasilkan peta kelas lereng dan tutupan lahan. Untuk klasifikasi kelas lereng, saya menggunakan pedoman teknis kawasan budidaya milik PU tahun 2007, sedangkan untuk klasifikasi tutupan lahan menggunakan SNI klasifikasi tutupan lahan 76451 tahun 2014. Secara ringkas, metodenya seperti ini. Mulai dari untuk peta kelas lereng, data awalnya adalah data DTM yang kemudian diolah menjadi slope dalam persen dan direklasifikasi sesuai dengan pedoman yang ada. Kemudian untuk peta tutupan lahan, kita mendigitasi secara on-screen, baik itu untuk yang permukiman, jalan, maupun bangunan, dan yang lainnya. Dan tidak lupa kita mengaplikasikan uji topologi untuk konsistensi logis. Hasil yang saya peroleh, selain peta foto udara dan peta kontur, ini adalah peta kelas lereng. Untuk di daerah Yayasan Pondok Pesantren Minhajus Sobirin ini, mayoritas memiliki kelas lereng datar, sekitar 79,48%. Sedangkan untuk peta tutupan lahan, mayoritas adalah permukiman dengan luas sekitar 77,30% dari luas keseluruhan. Terakhir pada Advance 2, metode yang banyak dilakukan adalah overlay dengan Union. Dengan berangkat dari model peta tutupan lahan, kita melakukan identifikasi area terbangun dan tidak terbangun. Kemudian dari hasil peta area terbangun dan tidak terbangun, kita terapkan analisis berdasarkan kriteria fisik dan juga pertimbangan kebijakan peraturan untuk menentukan peta indikatif keterlanjuran ruang. Dari peta indikatif keterlanjuran ruang, itu baru kita bisa menentukan bagaimana rencana yang baik untuk pengembangan kesesuaian ruang menjadi peta indikatif kesesuaian ruang. Hasil yang saya peroleh dari Advance 2, berdasarkan analisis area terbangun dan identifikasi area terbangun dan tidak terbangun, ternyata 83,60% wilayah penelitian, yaitu Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciratas, Jakarta Timur tadi, itu adalah wilayah terbangun karena mayoritas permukiman. Nah, untuk peta indikatif keterlanjuran ruang, ada 2 syarat yang diimplementasikan. Yang pertama, secara kriteria fisik. Berdasarkan Permen PU, dengan melihat kelas lereng, semua AOI sebenarnya masuk ke dalam kelas sesuai, karena kelerengan lahannya 0-25%. Akan tetapi ketika diimplementasikan Perda Pemprov DKI nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR dan peraturan zonasi, ada sekitar 47,10% wilayah AOI yang tidak sesuai. Hal ini karena apa? Karena ternyata permukiman berada pada zona hijau, subzona hijau H2 dan subzona hijau H4. Yang dimana seharusnya itu diperuntukkan untuk taman kota dan jalur hijau. Ini sedikit mengambil kesimpulan sebenarnya pemanfaatan drone itu bisa sebagai tools pemetaan cepat penutup lahan guna percepatan penyelarasan kebijakan tata ruang kota. Mengingat tahun ini Perda RDTR dan PZ tahun 2014 ini sedang ada dalam tahap peninjauan kembali. Kemudian dengan adanya indikatif keterlanjuran dan kita melihat adanya potensi bencana banjir di wilayah DKI, itu sebagai dasar perencanaan kesesuaian ruang. Yang saya usulkan untuk indikatif kesesuaian ruang adalah untuk mengembalikan fungsi-fungsi lahan yang terbuka yang masih ada untuk optimalisasi penyerapan air hujan untuk mengembalikan cadangan air tanah. Jadi ada kawasan terbuka atau yang kebun atau lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai taman apotek hidup dan area resapan air hujan. Kalau untuk jalan tetap dipelihara karena sifatnya adalah jalan komplek. Kemudian taman yang existing dikembangkan menjadi taman lingkungan ramah anak. Kemudian fasilitas olahraga yang ada seperti lapangan dipelihara, tetap di maintain.
Kemudian sarana parkir, ada pengembangan prasarana parkir, pemberdayaan lahan terbuka yang lainnya juga sebagai lumbung hidup untuk bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu PKK. Kemudian adanya pemeliharaan prasarana drainase. Sedangkan untuk permukiman yang sudah terlanjur tetap dipertahankan karena berhubungan dengan status kepemilikan. Dan tapi dengan syarat adanya gerakan pembuatan lubang biopori atau sumur resapan. Itu yang bisa direncanakan. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan, keikhlasan, dan perjuangan para guru, Pak Kepala Sekolah Prof. Hikmat, Pak Guru Utama Pak Zulfikar, Pak Wali Kelas Om Anton, dan Pak Guru BK Om Bahrun dalam mengajar dan mendidik kami. Untuk rekan-rekan perjuangan di angkatan 4 dan 5, please stay safe, stay healthy, and stay humble. Mohon jaga silaturahmi dan terus berbagi ilmu dengan ikhlas karena berbagi itu indah. Kesan yang saya dapatkan extraordinary karena pelatihan ini gratis tapi sangat berbobot. Di mana kita bukan hanya diajar secara teknis tapi diingatkan kembali bagaimana berakhlak dengan baik dan menjadi pribadi yang mau mendermakan ilmu. Kesan lainnya yang saya dapatkan, jika kita mengikuti kelas ini dengan manut dan mau belajar, seharusnya bisa melewati tahapan-tahapan dengan baik. Harapannya, latihan mapping using drone ini, baik offline maupun online, terus berlanjut hingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang melek spasial. Untuk komitmen, saya berkomitmen untuk menyebarkan dan mengamalkan ilmu secara ikhlas dengan memanfaatkan berbagai sarana atau media kepada rekan dan komunitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kekurangan. Saya mohon maaf atas kekurangan. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Dinda. Ini nggak kekurangan sih, cuman kelebihan. Maaf ya. Oke. Lanjut ke Om Wahyudin. Hadir, Om? Hadir, Bu. Oke, Om. Silakan memperkenalkan diri. 1 menit lah ya, kemudian silakan share screen. Silakan, Terima kasih. Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, domisili Lombok Barat. Kebetulan untuk sehari-harinya sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan? Belum ya? Kelihatan sudah, tapi belum di slideshow. Oke, lagi. Masih proses loading kayaknya. Oke. Okay. 10 menit ya, Om? Oke, siap. Terima kasih. Okay. Karena kita juga harus berbagi waktu dengan kelas yang lain. Oke. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pelatihan online mapping using drone. Untuk yang pertama adalah pengalaman selama proses pembelajaran. Nah, di sini saya membagi yang pertama ini adalah pengalamannya. Nah, mulai dari level basic, pengalaman yang saya dapatkan dari proses pelatihan ini yang pertama adalah penggunaan aplikasi pemetaan. Nah, untuk maksud dari poin ini adalah untuk ArcGIS-nya saya sudah mengetahui sebelum pelatihan ini, namun ada beberapa aplikasi lain yang menurut saya itu masih baru. Nah, itu pengalaman yang saya dapatkan. Terus yang kedua adalah terkait dengan drone. Nah, sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa drone ini dapat digunakan sebagai menghasilkan peta. Nah, saya anggapnya sebelumnya itu adalah hanya untuk mengambil video atau mengambil gambar. Nah, kemudian di advance level 1, nah di sini mulai proses pengalaman yang saya dapatkan adalah di ketelitian dalam digitasi. Nah, sebelumnya ketika saya menggunakan ArcGIS, walaupun hanya sebagai dasarnya, nah di sini betul-betul
perlihatkan untuk ketelitian digitasinya. Nah, terutama ketika dalam proses uji topologinya. Kemudian yang pengalaman yang saya dapatkan adalah di proses layout peta. Nah, sebelumnya mungkin hasil layout peta yang saya hasilkan itu masih kurang informatif. Nah, itu suatu ilmu yang baru saya dapatkan. Kemudian beranjak ke advance level 2, masih sama ketelitian dalam digitasi juga saya dapatkan, dan juga di sini adalah proses analisis spasialnya. Terus poin kedua adalah di kajian kebijakan, karena di advance 2 ini sudah mulai menganalisis baik itu keterlanjuran ruang sampai dengan kesesuaian ruang. Dan bahkan di kesesuaian ruang kita istilahnya memperkuat konsep perencanaan, bagaimana arahan yang baik untuk perencanaan suatu kawasan tersebut. Nah, itu pengalaman yang saya peroleh selama proses pelatihan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kendala. Untuk di basic level, terus terang yang menjadi kendala saya adalah dalam spesifikasi laptop. Nah, tapi alhamdulillah diizinkan untuk mengikuti pelatihan ini. Spesifikasi laptop saya terutama RAM-nya hanya 2 GB. Tetapi dengan tekad yang bulat, saya nekat untuk mengikuti pelatihan ini, dan alhamdulillah saya dapat menyelesaikan mulai dari level basic sampai dengan advance level 2. Cuman dalam prosesnya agak lambat. Kemudian poin yang kedua adalah masih awam tentang pengetahuan drone tadi. Itu juga menjadi suatu kendala. Di advance 1, kebetulan dari dalam aturan kelas adalah untuk mengambil gambar menggunakan drone sendiri. Nah, terus terang saya belum memiliki drone dan itu menjadi suatu kendala juga bagi saya. Namun alhamdulillah ada kebijakan dari pengelola kelas untuk dapat menggunakan data dari zona yang sama. Nah, tapi kendala ini mudah-mudahan ke depannya bisa memiliki drone sendiri dan bisa mempraktekkan sendiri untuk proses akuisisinya. Nah, kendala juga di dalam ketelitian dalam digitasi. Terus terang dalam proses digitasi, terutama ketika digitasi tutupan lahan dan lain sebagainya, itu tidak cukup 1-2 kali. Jadi artinya butuh 2-3 kali digitasi baru betul-betul bagus. Dan kendala berikutnya adalah di manajemen waktu. Karena saat ini selama proses pelatihan itu, pekerjaan juga tetap jalan, sehingga untuk membagi waktu itu saya rasa cukup berat pada waktu itu. Di advance 2, kendalanya juga tidak begitu berbeda dengan level-level sebelumnya. Ketelitian digitasi tetap menjadi suatu kendala juga bagi saya, karena baru dalam mendigitasi lebih detail untuk proses pemetaan. Karena sebelumnya dalam membuat peta hanya menggunakan SHP yang sudah jadi. Kemudian manajemen waktu dan tidak adanya tutorial untuk di advance level 2. Kalau di advance level 1 dan basic, itu masih bisa kita menonton tutorial yang di-share melalui YouTube misalnya. Nah, Om Wahyudin, 4 menit lagi ya. Oke, siap. Masih 4 menit aja. Oke. Untuk di basic level, nah di sini tugasnya adalah menggambar 2 peta. Yang pertama adalah peta foto udara dan yang kedua adalah peta kontur. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama adalah memperkecil ukuran foto menggunakan Faston. Saya menggunakan resize 25%. Nah, kemudian di Metashape dan PCI Geomatic, dan terakhir di digitasi dan di layout di ArcGIS. Nah, adapun informasi yang dihasilkan di dalam peta yang dibuat adalah misalnya dengan digitasi on screen-nya adalah berupa point, line, dan polygon. Nah, masing-masing itu memiliki informasi di dalamnya, misalnya titik atau point itu ada titik koordinatnya. Kemudian untuk polygon ada luas bangunan yang didigitasi. Kemudian di advance level 1 ada 4 peta yang dihasilkan. Yang pertama adalah peta foto udara dan peta kontur sama dengan level basic.
Dan yang kedua adalah ada peta tutupan lahan dan peta kelas lereng. Jadi yang untuk dua peta tadi saya tidak menjelaskannya karena prosesnya sama dan informasinya juga sama, walaupun objeknya yang berbeda. Nah, di sini di peta tutupan lahan, di sini saya menghasilkan tutupan lahan yang terluas itu adalah berupa hutan kota sekitar 23,46%, dan yang terkecilnya itu adalah kolam renang 1,26%. Untuk klasifikasi kelerengannya saya membagi 5, dan kelerengan terluas adalah lereng landai sebesar 69,12%. Sedangkan yang terkecilnya adalah lereng curam sebesar 4,17%. Lanjut, di sini di Advance 2, tugasnya adalah membuat 3 peta. Nah, yang pertama di sini adalah peta terbangun dan tidak terbangun. Nah, di mana di peta tersebut menghasilkan peta terbangunnya sekitar 53,89%, dan yang belum terbangunnya adalah 46,11%. Untuk klasifikasi keterlanjuran ruang, saya membagi 3 klasifikasi di sini. Yang pertama adalah areal yang belum terbangun, terus area yang pembangunannya terindikasi sesuai, dan yang ketiga adalah tidak sesuai. Nah, untuk yang tidak sesuai di sini luas areanya seluas 2,05 hektar atau 9,37%. Nah, indikasi keterlanjuran ruang di sini yang diperhatikan adalah yang pertama kelas lereng. Nah, kebetulan di dalam area yang dipetakan ini adalah berkisar 0 sampai 25%, sehingga kelas lereng hampir memenuhi syarat. Namun di sini yang tidak memenuhi syarat yang saya tandai dengan warna merah di situ adalah ketika ada pelanggaran kaitan dengan sempadan jalan. Nah, karena di sini adalah permukiman dan pembangunannya sampai ke pinggir jalan. Nah, di sini penegasan sempadan jalannya yang belum sesuai. Untuk yang peta yang ketiga adalah peta indikatif kesesuaian ruang. Nah, di sini adalah saya membuat beberapa arahan pengembangannya. Jumlah arahan pengembangannya di sini adalah 9 poin. Namun yang tadi yang sesuai, yang area yang tidak sesuai pengembangannya atau pembangunannya itu saya rencanakan sebagai daerah penegasan sempadan jalan. Artinya di situ dilakukan perluasan atau dengan membuat taman atau ruang terbuka hijau. Nah, di sini ada beberapa item yang bisa dilihat di dalam peta tersebut. Nah, di sini penguatan konsep arahan pengembangan juga saya tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan olahraga. Kemudian peruntukan yang sesuai dengan tata ruang Kota Makassar. Dan di sini juga tercantum di dalam tabel luasan masing-masing poligon perencanaannya. Untuk yang lagi ya, untuk yang terakhir, yang pertama adalah pesan agar tetap berbagi ilmu dengan ikhlas kepada orang-orang yang ikhlas menerima, mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Kesannya adalah metode pengelolaan kelas di sini cukup menarik menurut saya. Proses pembelajarannya yang terus menantang menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi berkualitas. Harapannya adalah semoga komunitas ini terus berlanjut dan semakin berkembang, dapat berkolaborasi dan penyebaran dalam penyebaran dan pengalaman ilmu yang didapat. Nah, komitmennya adalah penyebaran ilmu akan terus dilanjutkan, terutama pada anak didik melalui kelompok studi atau kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya. Nah, yang terakhir tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengelola kelas. Dalam hal ini adalah Prof. Hikmat Ramdan selaku Kepala Sekolah, kemudian Om Zulfikar Mardiadi selaku guru utama, Om Anton Chandra selaku wali kelas, dan Om Bahrun selaku guru BP. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan berkah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini udah 4 presenter dari angkatan 4 dan 5. Jadi kebetulan
Ini juga ada Om Hikmat. Mungkin ada pertanyaan dari Om Hikmat dulu nih. Baik. Jadi gini, saya mau nanya nih ya. Anda selama mengikuti basic level advance 1 dan advance 2, ada manfaatnya nggak untuk masalah membantu pekerjaan atau sekolah atau kuliah Anda ini? Karena kalau misalnya nggak ada manfaatnya, ilmu itu akan hilang. Coba. Nah, terus yang ya jawab dulu aja deh, yang keempat tuh. Itu makanya gini. Jadi kalau kalian misalnya numpuk-numpuk ilmu itu nggak ada manfaatnya itu hilang tuh. Atau kalaupun nggak hilang tuh yang nguap begitu aja. Gitu ya. Ilmu itu akan kepakai kalau ada manfaatnya. Kalau misalnya ditumpuk-tumpuk itu bukan kayak duit, hilang tuh. Ya, minimal lupa kita menggunakannya. Nah, saya mau tanya yang keempat orang ini. Dengan Anda sampai ke Advance 2 ini kira-kira ada manfaatnya nggak buat kerjaan, sekolah, atau kuliah Anda itu yang akan Anda hadapi? Baik, itu aja nih, sementara. Baik, terima kasih Om Hikmat. Ya, silakan, silakan silakan aja. Ya kan, jawab satu-satu. Ya, Om Wahyudin dulu barangkali. Boleh saya duluan? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Untuk saya pribadi, pelatihan ini sungguh bermanfaat menurut saya. Kebetulan saya sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan, program studi Teknik Lingkungan, di dan mana? alhamdulillah di STTL Mataram, Pak. Oh iya. Mataram. Jadi di kurikulum kami yang lama belum ada mata kuliah yang kaitan dengan GIS. Nah, namun alhamdulillah untuk di kurikulum yang baru itu kami baru mengusulkan untuk penambahan mata kuliah tersebut. Nah, sehingga menurut saya ini sangat bermanfaat ilmu yang didapatkan melalui pelatihan ini untuk diimplementasikan di dalam proses perkuliahan tersebut. Kemudian yang kedua, sebelumnya kami sudah mulai jalan untuk saya pribadi. Kebetulan di kampus kami belum ada yang ahli di GIS, sehingga kemarin ketika ada penelitian untuk program PKM mahasiswa, kebetulan ada mengangkat tema penelitian yang menggunakan GIS. Nah, kemarin kami sempat melakukan belajar bersama-sama. Saya membimbing adik-adik tersebut untuk mendapatkan ilmu kaitan dengan ArcGIS tersebut. Nah, jadi saya rasa ilmu ini sangat bermanfaat dan saya berkomitmen ingin membentuk kelompok studi kaitan dengan pemetaan ini, Prof. Nah, barangkali itu untuk sementara. Terima kasih. Iya, karena ini lingkungan itu kan bukan gedenya itu bukan segede pot. Lingkungan itu luas itu loh. Basicnya itu luas. Jadi itu mau nggak mau kalau analisis lingkungan ini harus pakai GIS. Saya kan kebetulan S3 saya di environment. Jadi semua yang kaitan dengan environment itu baik itu misalnya physical, regional, atau terkait dengan masalah perkembangan demografi itu saya harus spasialkan. Betul. Jadi gimana keputusan itu akan diambil kalau kita nggak paham tentang ruang, gitu ya. Betul. Dan itu bagusnya gini, siapa tuh? Wahyudin, Prof. Oh, Wahyudin kan. Ini dipaksain aja. Kalau masih memungkinkan dipaksain. Jadi orang kita itu kan mesti dipaksa, jangan dikasih himbauan. Betul. Paksain aja sesuatu kebaikan itu dijalanin gitu. Nah, kalau tadi saya membahas juga dengan alumni yang ada di salah satu universitas
di Sumatera tentang kemungkinan ini menjadi salah satu kompetensi mahasiswa, gitu kan? Karena di kami ini sudah menjadi salah satu kompetensi. Jadi nggak boleh itu mahasiswa itu lulus tanpa bisa menguasai JAS kalau yang saya ajarin. Dia wajib pakai JAS, ya kan? Ya, Nah, karena itu menjadi salah satu basic skill dasar di bidang environment, forestry, agriculture, kemudian juga di mining yang kaitannya dengan area-area yang hubungannya dengan mapping, gitu loh. Nanti boleh lah kalau misalnya ini saya bantu ya, karena kita juga kan alumni-alumni yang udah lulus, dia mempersiapkan, ada yang di perguruan tinggi, ada yang di badan diklat, kita terus bantu, baik itu dari sisi materi dan lain sebagainya. Malah tadi jam berapa ya, kita tuh buka Om Wahrun jam 10 ya, yang tadi jam ada 10. yang tadi itu angkatan kedua, yang ngelola angkatan 3, angkatan 4 ya, angkatan ketiga, angkatan 1 dan 2, Bro. 2, angkatan 2, angkatan 3. Dia ngelola tuh udah 2 angkatan. Satu angkatan bisa 100 lebih. Malah dia lebih hebat dari kita. Mahasiswanya ada yang beberapa dari Malaysia tuh, yang ikut pelatihannya dia. Ya kan, kalau kita senang aja sih kan. Ada misalnya ada alumni kita, dia jauh lebih itu. Kita dukung kok itu ya. Cuman yang tadi saya kan sama. Jadi kalau nggak dipaksain itu susah. Paksain aja ya. Gitu kan. Itu pun ada juga yang beberapa perguruan tinggi yang saya bantu untuk pengendalian drone, itu udah macam-macam lah gitu kan. Nggak jalan juga. Kayaknya udahlah, kita jalanin aja. Jadi kalau misalnya Om Wahyudin punya inisiatif, dikembangkan lebih luas, bagus. Bikin aja itu nanti. Siap, Jadi Prof. kalau mahasiswa itu, entah itu ada di materinya, mata kuliah JS belum ada ya? Belum kan? ada. Iya, belum ada. Kalau misalnya belum ada, di arrange lah. Kalau misalnya ada perubahan kurikulum, tapi kalau misalnya belum ada, itu tempelin aja dulu di mata kuliah apa. Siap, Gitu. Prof. Itu di AMDA-nya ada juga tentang teknik pengambilan data. Nah, teknik pengambilan data itu salah satunya adalah mengambil data spasial. Nah, itu sementara bisa sih itu kan. Tapi kalau misalnya apa namanya, dijadikan sebagai satu kompetensi, itu bagus. Jadi bagi yang rekan-rekan ini masih mahasiswa, ini kalau lulus begini kan punya sertifikat itu minimal lampirin. Itu menjadi tambahan nilai kompetensi sesungguhnya, gitu kan? Iya, Prof. Cuman masalahnya nanti kalau dilihatin kompetensinya, diuji sama yang menerima pekerjaan, bisa nggak gitu kan? Gitu ya. Oke Om, nanti kalau misalnya ini saya bantulah dengan teman-teman di sekolah ini ya, kalau misalnya perlu bahan, perlu diskusi tentang bagaimana merancang kurikulum dan sebagainya. Tapi kalau di perguruan tinggi, kalau perlu itu jadi yang misalnya untuk mapping using drone, itu di STTL aja sekalian untuk wilayah misalnya wilayah Mataram ya, gitu kan. Karena ini jarang tuh, ya orang jarang, tapi kita sudah akan beralih meninggalkan revolusi industri 4.0 ini, gitu kan. Teman-teman di luar sih udah main di revolusi industri 5.0. Nah ini kan kita masih generasinya, drone aja masih generasi 4, generasi 5. Gitu ya. Saya udah mulai akan masuk ke generasi yang ke-6. Itu. Jadi mengkawinkan, mengintegrasikan antara drone dengan Internet of Things. Ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita memulai dulu, teknologi ini harus kita kuasai gitu loh. Ya. Gitu. Baik. Ya, yang lanjut, yang selanjutnya mana? Gimana? Ada 3 orang lagi. Ada 3 orang lagi. Yang keempat? Mbak. Siapa lagi? Om Arfan. Ya. Ya. Gimana nih? Waktu sekali nih. Muhammad Arfan Hipem. Ya, singkat aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Yang saya dapatkan itu sangat berguna karena sekarang bekerja di bidang kehutanan di BPK Harbor.
BPKH Gorontalo, Prof. Barusan orang BPK telepon saya tuh. Big Boss-nya itu. Oke, Om. Sorry, saya harus potong. Ya, siap. Maaf, saya harus potong, kasih kesempatan kawan-kawan yang 4 orang lagi, tapi waktunya hanya 5 menit saja nih. Mohon maaf ya. Ya, siap. Nah, baiklah, mudah-mudahan saya ambil alih bermanfaat ya, ya. Mbak Leli. Om Andi Satyo, Ahmad Ghazali, Hendra Marliansa, Aditya, silakan dimulai dari Om Adi. Om Andi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Andi Setio. Saya berasal dari Blitar. Domisili saya juga di Blitar. Alasan saya mengikuti kelas online ini berawal dari kegiatan hobi saya yang menggunakan sebuah drone yang saya ketahui sementara hanya untuk foto-foto maupun video, ternyata drone tersebut memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah di bidang pemetaan ini. Dari hal tersebut saya memberanikan diri untuk mengikuti kelas online ini yang diadakan Indonesia Mapping Community untuk belajar mengenai pemetaan yang sebelumnya saya belum pernah atau mengetahui sama sekali. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan pengalaman saya selama mengikuti kelas online ini. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Mohon izin. Belum. Bisa, Om? Betul. Sudah. Belum keluar. Mohon izin sudah tampil. Belum, Om. Oke. 5 menit ya, Om ya. Agak padat. Di sini ada 3 kelas yang saya ikuti, yaitu ada kelas basic, advance 1 maupun advance 2. Adapun kendala-kendala yang saya ikuti selama kelas online ini adalah pada level basic, saya terkendala masih awamnya terhadap pemetaan dan mengenai cara setting garis grid peta. Untuk solusinya, saya membaca modul-modul yang telah diberikan oleh guru, kemudian mengikuti video tutorial yang diberikan secara berulang-ulang.
Pada advance level 1, kendala yang saya hadapi adalah pada pembuatan peta kelas lereng. Di situ saya kembali melihat data yang sudah saya buat sebelumnya, mengekspor file DOM baru yang kemudian diolah di PCI menjadi DTM sehingga bisa saya proses lebih lanjut di pembuatan peta kelas lereng dengan sambil melihat video tutorial yang diberikan. Pada kelas level Advance 2, penentuan AOI, pembuatan narasi, dan minimnya pengetahuan tentang peraturan dari pemerintah menjadi kendala saya dalam mengikuti kelas Advance 2 ini. Dengan berdiskusi dengan teman-teman maupun sharing dengan beberapa teman, saya mencoba untuk terus melanjutkan dan alhamdulillah akhirnya bisa sampai selesai di kelas Advance 2 ini. Pada level basic, kita diberikan tugas pembuatan 2 buah peta. Seperti yang terlihat dalam gambar, ada peta foto udara maupun peta foto kontur. Pada peta foto udara, seperti yang terlihat, kita dapat mengetahui luasan area yang dipetakan, panjang maupun jarak dalam peta. Pada peta kontur, sama halnya dengan peta foto udara, kita selain mengetahui panjang, luas maupun jarak, pada peta ini kita bisa melihat gambaran mengenai relief bumi yang berupa garis-garis. Selanjutnya pada level 1, ada 4 peta yang ditugaskan kepada kita untuk kita selesaikan. Yang pertama peta foto udara, peta kontur, peta tutupan lahan, dan peta kemiringan lereng. Pada peta foto udara, siap. Pada peta foto udara maupun kontur sudah kita bahas sebelumnya pada level basic. Kali ini peta tutupan lahan, di sini kita dapat mendefinisikan objek yang berbeda dan mengelompokkan objek yang sama seperti rumput maupun bangunan yang terdapat warna merah seperti bangunan, hijau rumput. Dan pada peta kemiringan lereng, kita dapat melihat perbedaan tingkat tinggi rendahnya permukaan tanah seperti yang terlihat dalam peta warna merah memiliki permukaan tanah yang curam dan hijau memiliki permukaan tanah yang datar. Selanjutnya pada level 2 ada 3 peta yang harus kita selesaikan. Yang pertama peta terbangun dan belum terbangun, peta indikatif terlanjuran ruang, dan yang ketiga peta indikatif kesesuaian ruang. Pada peta terbangun dan belum terbangun, pada peta ini kita dapat mengetahui keseluruhan area yang dipetakan berupa area yang terbangun maupun belum. Di dalam gambar area warna merah merupakan terbangun berupa bangunan dan warna hijau yang belum terbangun, yang belum terdapat suatu bangunan. Pada peta indikatif keterlanjuran ruang, saya berpendapat melalui analisa tingkat kemiringan, menganalisa berdasarkan tingkat kelerengan, maka warna biru yang terdapat dalam peta sesuai berdasarkan tingkat kelerengan pada peta. Selanjutnya peta indikatif kesesuaian ruang. Pada peta ini saya merencanakan karena belum adanya tempat parkir pada area yang dipetakan, maka saya berpendapat bahwa area yang berwarna kuning dapat dijadikan untuk area tempat parkir dan penambahan tribun pada area yang berwarna hijau. Kesan saya dan harapan saya, kesan-kesannya rasa kekeluargaan yang tinggi antar peserta dalam kelas online ini, salut pada semua guru yang setia tanpa
sekolah, mendidik murid-muridnya tanpa imbalan. Harapannya semoga semua apa yang diberikan oleh guru selama ini bisa bermanfaat bagi semua orang dan bertambah kelas online di bidang lain. Kesanggupan saya berkomitmen menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh secara ikhlas. Sebelum mengakhiri, saya mohon maaf bila ada salah kata maupun kalimat dalam penyampaian presentasi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Om Andi. Lanjut ya, langsung Om Ahmad Ghazali. Silakan Om. Ya. Padatkan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ghazali dari PAN. Pekerjaan saya itu wira swasta dan juga saya juga sebagai wakil ketua komunitas Balikpapan. Oke, saya langsung aja ya presentasinya ya karena waktu sangat singkat. Baik. Ini saya akan mulai presentasi yaitu tentang pengalaman selama proses pembelajaran dari kelas basic hingga advance ya. Baik. Ini. Pengalaman yang pertama itu pengalaman yang diperoleh ini itu sungguh luar biasa ya, pengalaman tentang penggunaan foto drone itu sendiri. Karena sebelumnya penggunaan menggunakan drone, saya dulu pernah membuat peta dengan drone. Itu awalnya dengan pakai drone deploy. Terus bingung juga tersebut. Nah, kemudian dari hasil foto-foto tersebut, makanya dengan adanya training pelatihan ini membuat saya semakin tertarik untuk mengikuti pelatihan ini. Makanya saya katakan di sini pengalaman di sini sungguh luar biasa. Itu saya memulai dari nol hingga bagaimana sampai selesai pengolahan data tersebut. Terus yang kedua, melatih diri agar lebih teliti dalam pembuatan peta dan pengolahannya, serta menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh pembimbing. Terus, yang ketiga adalah kendala atau hambatan yang sering dihadapi adalah saat pengolahan foto drone itu sendiri. Serta software pendukung pada kelas basic advance ini. Terus untuk mengatasi hal tersebut, saya lebih sering mengulang instruksi dari tutorial yang diberikan dan mengulang beberapa kali hingga pengolahan data tersebut bisa selesai. Nah, pada kelas basic itu tugas yaitu pertama yaitu membuat peta foto udara di mana bahan yang sudah disediakan terus kita olah dengan menggunakan beberapa program. Adapun program yang kita ini adalah peta Agisoft. Saya juga menggunakan ArcGIS, terus PCI Geomatica, SAS Planet, FS Resizer Art, Excel, dan terus yang kedua kontur. Peta kontur ini kita juga bisa mengetahui kontur daripada kondisi atau kawasan yang kita fotokan tersebut. Nah, programnya sama seperti yang sudah menggunakan Agisoft, Metasafe, terus ArcGIS, Geomatica, dan SAS Planet dan sebagainya. Terus pada kelas Advance 1 itu kita mendapat 4 jenis pemetaan. Itu yang tetap sama seperti sebelumnya, yaitu foto udara dan peta kontur. Nah, bedanya kalau pada peta foto udara, pada peta sebelumnya itu kita pengajar, namun kali ini foto udara yang kita ini adalah kita sendiri. Saya mengambilkan menggunakan Mavic Air,
Terus kan Agisoft, Metashape. Dari Agisoft tersebut kita olah lagi masuk kepada ArcMap. Nah, di ArcMap itu kita kembangkan sendiri di sini. Dari hasil foto udara tersebut, ambil ketinggian 100 meter dengan overlap itu 85%, itu 3,43 cm per pixel. Lokasi yang saya ambil di sini adalah lokasi kawasan Telaga Sari. Kebetulan saya tinggal tepat di bawah Telaga Sari sini, jadi nggak terlalu jauh pengambilan foto ini. Saya menggunakan Fix4D Capture, terus saya mengolahnya di Agisoft. Nah, pada peta 2 dan peta ketiga di sini yaitu peta tutupan lahan dan kelerengan, di mana foto yang sudah kita olah di dalam Agisoft itu saya mengambilnya di Automation-nya, kemudian diolah, terus digitasi ke dalam Nah, untuk yang kelerengan di sini itu juga untuk dari hasil foto tadi yang sudah diambil dari Agisoft tadi itu, dari peta peta DM, terus kita olah menjadi peta DTM dulu, kita olah dalam DTM. Setelah itu kita olah lagi kembali ke map untuk dibuatkan peta dalam bentuk peta kelerengan. Lokasinya tetap sama. Sorry Om, bisa closing aja Om. Pada kelas, langsung closing aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Waktu yang sangat mepet sekali. Oke, siap nutup ya. Ini kesan saya ya. Dalam kelas ini, kesan yang sangat luar biasa dalam pelaksanaan kelas online ini yang tidak bisa dibalas dengan material atau apapun. Mungkin kalau misalnya kita kuliah perlu waktu bertahun-tahun untuk mencapai tujuan hal ini, tapi dalam kelas online ini sungguh singkat, tapi memang di situ kita diwajibkan untuk secara mandiri dan ikhlas dan minat tinggi untuk mengikuti kelas online ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Ghazali. Kita lanjut segera Om Mahendra Maliansah. Langsung Om. Oke Om Mahendra. Ya. Langsung presentasi aja Om. 5 menit ya. Baiklah Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak Om? Ya, lanjut. Full screen ya Om. Oke, langsung saja Om. Di sini untuk kelas basic, sama satu peta foto udara, dan yang kedua itu peta kontur. Kita mulai dari peta foto udara. Om di slideshow Om, di full screen Om. Kita menggunakan ini Om. Oke Om. Untuk kelas basic yang pertama kita menggunakan aplikasi Resize Photo yang dimana untuk memperkecil ukuran foto supaya nanti untuk mempermudah membuat atau menggabungkan foto itu untuk menjadi sebuah peta. Selanjutnya kita menggunakan Agisoft.
di mana untuk penggabungan foto dari drone untuk menjadi hasil itu menjadi peta, Om. Lanjut lagi, ini aplikasi untuk pembuatan peta kontur, di mana kita menggunakan Geomatika untuk menghaluskan data DEM. Dilanjutkan lagi untuk pembuatan petanya kita menggunakan ArcGIS, di mana di sini kita mengolah data ini menjadi sebuah peta. Dalam proses ini pembuatan peta sempat bingung karena saya termasuk pemula, Om, baru berkenalan dengan dunia yang seperti ini. Dilanjutkan lagi dalam kelas basic level 1 ada 4 tugas, tapi di sini saya tampilkan hanya peta tutupan lahan dan peta kelerengan. Di mana untuk penggunaan pembuatan peta ini sama menggunakan ArcGIS untuk pengolahan peta tutupan lahan. Di sini kita menggunakan uji topologi, di mana untuk fungsinya itu tutupan lahan kita ini benar-benar akurat, Om. Untuk peta kelerengan, kita menggunakan slope, di mana kita untuk melihat kemerengan tanah itu, Om. Di sini kita juga menggunakannya, pembuatannya menggunakan ArcGIS. Lanjut, kelas ini Advance 2, kita dikasih tugas 3, di mana itu peta non terbangun, keterlanjuran, dan kesesuaian ruang. Dalam proses ini kita juga menggunakan ArcGIS Shop, Om, untuk pembuatannya. Di mana kita di sini dikasih tugas untuk analisa kesesuaian, analisa keterlanjuran, analisa non terbangun, dan juga cuplikan, union, dan analisa. Mungkin cuman itu aja, Om, yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, Om. Oke, terima kasih. Ini betul-betul singkat. Ya, Lanjut ya, yang terakhir Om Aditya Rifanto. Om Aditya. Om Barun. Ya. Kita 12 menit lagi harus di kelas sebelah loh. Ya, 5 menit ini, Om. Habis ini kita selesai. Iya, saya silakan, mulai Aditya. presentasinya ya. Yuk. Sudah terlihat, Om? Ya, langsung lanjut. Iya, kenalkan saya Aditya dari Malang. Nah, pengalaman selama proses pembelajaran ini, saya mendapatkan banyak ilmu, terutama pada software ArcGIS yang saya baru tahu kalau bisa dibuat 3D animasi. Nah, untuk kendala dari proses pembelajaran masih belum ada. Karena saya basicnya udah masuk ke sistem informasi geografi juga. Nah, untuk solusi pembelajaran di kelas Advance 2 ini, saya masih perlu belajar memahami tata kesesuaian wilayah, karena saya biasanya menggunakan tata kesesuaian untuk lahan-lahan pertanian. Nah, ini berikut adalah peta hasil dari kelas basic level, yaitu ada peta foto udara dan peta kontur untuk kawasan Fakultas Pertanian di Kabupaten Manokwari. Berikutnya, ini ada peta hasil untuk peta Advance level 1. Nah, ini foto udara yang diambil di kawasan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Untuk pembelajaran ini, saya membuat peta foto udara dan peta kontur, kemudian
dilanjutkan dengan menganalisis peta kelas lereng dan peta penggunaan lahan. Nah, untuk peta di kelas Advent 2, yaitu untuk membuat peta lahan terbangun dan tidak terbangun, dan indikatif keterlanjuran ruang. Untuk peta terbangun dan tidak terbangun serta keterlanjuran ruang ini akan digunakan untuk analisis untuk ke peta indikasi kesesuaian ruang. Dari peta indikasi kesesuaian ruang, yaitu berikut adalah perencanaan yang dianjurkan, meliputi rencana pemeliharaan area hijau untuk memaksimalkan kondisi di sekitar kampus, kemudian pemeliharaan jalan untuk mempermudahkan aksesibilitas untuk kendaraan-kendaraan, kemudian rencana pemeliharaan sepadan sungai yang digunakan untuk agar untuk daerah di kanan kirinya agar tidak terjadi banjir agar banjir tidak memasuki kawasan jalan. Yang terakhir adalah rencana perbaikan kawasan kolam ikan. Itu terdapat kawasan kolam ikan, akan tetapi kolam ikannya masih belum terbangun secara bagus, maka dari itu perlu direncanakan perbaikan. Nah, untuk penutup sendiri, ya terima kasih kepada semua pengurus kelas yang sudah memberikan ilmu secara ikhlas dan teman-teman yang saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Kesan saya untuk pelatihan ini sangat menyenangkan dan dapat mengenal lebih banyak teman dari luar kota maupun luar pulau. Harapannya pelatihan ini dapat terus berlanjut dengan pengembangan materi yang tidak terduga dan ikatan silaturahmi kepada pengurus kelas dan teman-teman angkatan tidak terputus. Sekian presentasi dari saya yang sangat cepat mengingat waktunya sudah hampir jam 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Bahrun. Oke, Om Aditya, terima kasih sudah menyelesaikannya dengan sangat singkat tapi smart. Ya, kawan-kawan, saya mohon maaf, kita harus menyelesaikan kelas siang ini karena kita akan melanjutkan di kelas berikutnya. Tapi ini menarik. Saya berharap nanti malam banyak yang lebih datang karena akan ada kejutan nanti malam saya siapkan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Silakan nyalakan videonya. Ya, saya langsung matikan. Buat yang presentasi nanti pertanyaannya nanti malam ya. Ya makanya nanti kita tunggu nanti malam yang presentasi hari ini hadir ya. Iya. Oke, sampai jumpa ya. Ya, makasih. Makasih, Om. Makasih, Om Bahrun.